Semangat pagi, Sobat Semanggi. Kita ketemu lagi di sesi podcast Semanggi University. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang cukup penting ya. Penting nggak penting karena ini sebenarnya skill, namanya soft skill, dibutuhkan oleh banyak orang, terutama untuk leader. Kita akan membahas terkait interpersonal skill. Hari ini saya ditemani oleh seseorang yang luar biasa, Ibu Ari Susanti dari PT Mesin Kasir Online. Ya, oke, selamat pagi Bu Santi. Oke, selamat pagi. Sehat Bu, gimana? Alhamdulillah. Akhirnya berjumpa lagi ya di sesi podcast hari ini. Oke Bu Santi, jadi hari ini kita akan membahas terkait interpersonal skill Bu. Oke. Banyak sekali ya literasi di internet, di buku terkait pentingnya interpersonal skill. Cuma kita mesti paham dulu Bu, sebenarnya apa sih interpersonal skill itu? Oke. Ya, sebetulnya interpersonal skill itu adalah kemampuan seseorang dalam menghadapi orang lain. Karena kan sebenarnya kita sendiri pun juga baik di keluarga, pertemanan, di lingkungan masyarakat dan segala macam pasti hubungannya dengan sesama manusia. Nah, di situ bagaimana kemampuan kita dalam menyampaikan, sebenarnya bukan hanya menyampaikan pendapat ya, bukan hanya menyampaikan pendapat atau sebuah kemampuan bagaimana kita menyampaikan sesuatu dengan orang lain. Tapi di situ banyak sekali hal yang ada di kemampuan interpersonal skill sendiri. Itu sebetulnya. Dan buat orang yang mempunyai kemampuan interpersonal skill yang efektif, dia akan unggul di berbagai bidang, termasuk di berbagai hubungan. Itu termasuk hubungan di keluarga, masyarakat, termasuk di pekerjaan di situ sendiri. Berarti apakah interpersonal skill ini juga termasuk dalam ilmu komunikasi Bu ya? Jadi sebenarnya interpersonal skill ini adalah memang kemampuan bukan hanya di berkomunikasi sendiri. Jadi interpersonal skill di situ juga ada kemampuan dalam bagaimana kita mempengaruhi orang lain. Jadi kemampuan bernegosiasi, berpersuasif, ya kemampuan dalam bagaimana mempengaruhi orang lain tersebut. Jadi memang di situ disebutkan salah satunya memang adalah kemampuan dalam berkomunikasi. Jadi komunikasinya bagaimana? Komunikasi di sini adalah bukan hanya komunikasi yang efektif itu bukan hanya kita yang ngomong di situ, tetapi hal yang paling penting di sini adalah bagaimana kemampuan kita dalam mendengarkan orang lain. Itu. Jadi komunikasi yang efektif itu sebetulnya adalah kemampuan kita dalam mendengarkan lawan bicara kita. Itu termasuk dalam kemampuan di interpersonal skill. Nah, dari situ ada kemampuan lain Pak Kori gitu. Jadi istilahnya itu kemampuan yang kedua adalah kemampuan dalam berempati. Ya, jadi istilahnya ini masih ada kolerasi ya dengan yang kemampuan berkomunikasi tadi. Jadi empati sendiri bagaimana sih? Empati sendiri adalah bagaimana kita yang dari korelasinya tadi adalah mendengarkan. Di situ kemampuan kita dalam mendengarkan. Nah, dari mendengarkan kita ikut merasakan apa yang dirasakan oleh lawan bicara kita. Ya, itu adalah kemampuan dalam berempati. Jadi merasakan dan bahkan bisa masuk ke dalam hati kita juga apa yang dia rasakan. Itu membangun sebuah chemistry lah, anggap aja seperti itu. Jadi seperti ini. The Balance Career pernah menyampaikan gitu kan, bahwa kalau kita mempunyai kemampuan dalam berempati terhadap orang lain, nah berarti di situ kita akan mampu istilahnya itu mendengarkan dan masuk ke dalam kondisi seseorang itu, kita akan mampu memenangkan baik itu kolega, teman karir, bahkan kita misalkan kita sebagai pemimpin di situ. Dengan Anda ya atau kita itu misalkan kita seorang sales gitu kan, kita mendengar punya seorang pelanggan punya masalah di situ, atau misalkan nih kalau di kasus kita itu after sales, servisan gitu kan. Nah, dengan berempati berarti kita mampu mendengarkan apa yang menjadi keluhan dari pelanggan tersebut. Kita dengarkan semua apa yang menjadi keluhannya. Baru di situ kita harus mempunyai kemampuan dalam mencari akar masalahnya dan menemukan sebuah problem solving. Nah,
itu akan memenangkan hatinya pelanggan. Iya, Sama, betul kan seperti Iya. itu ya. Jadi dengarkan aja dulu. Karena sebenarnya baik itu pelanggan, teman kerja atau rekan kerja kita atau kolega itu hanya butuhnya apa? Kita dengarkan. Nah, dari kita dengarkan itu, kita resume, kita cari akar permasalahannya apa. Setelah itu baru ditentukan yang tadi itu problem solvingnya, dan baru kita mencari bagaimana cara solusi untuk bersama-sama memperbaiki hal yang menjadi masalah tersebut. Itu kemampuan dalam empati. Ya. Selain empati, kemampuan yang lain adalah kemampuan dalam manajemen konflik. Jadi itu juga ada di dalam kemampuan di interpersonal skill. Jadi di sini manajemen konflik sendiri bagaimana sih kemampuan dalam mengolah. Nah, ini masih juga dengan korelasinya dengan empati tadi. Karena di situ juga sebuah bentuk dari kemampuan kita dalam berkomunikasi efektif juga. Itu dengan kita mampu menjadi sebagai penengah di manajemen konflik, karena saya juga pernah ngalamin di situ ya. Jadi ada konflik antar beberapa manajerial gitu, manajemen umumnya pernah ada. Nah, di sini kita ya fungsi yang di empati tadi adalah kita mendengarkan dulu apa yang menjadi masalah dari beberapa orang tersebut dulu. Itu ya, jadi mendengarkan, dan kita harus bisa berpikir dari sudut pandang mereka gitu kan, dari beberapa sudut pandang ini, baik di pihak A atau maupun pihak B. Itu. Nah, di situ baru kita akan mencari titik gitu, karena kita harus objektif. Iya, betul. Ya kan, kita harus objektif, kita mencari cara titik tengahnya, solvingnya apa. Gitu. Jadi kuncinya adalah yang pertama itu tadi, menjadi pendengar yang baik. Ya, komunikasi tadi adalah menjadi pendengar yang baik, bukan banyak bicara, tapi menjadi pendengar yang baik. Setelah itu kita harus menciptakan sebuah empati, ya, sehingga kita mengetahui apa yang menjadi akar masalah di sana. Nah, setelah itu problem solvingnya, itu, ya, problem solving terkait manajemen konflik tadi. Itu kemampuan di poin ketiga ya kayaknya. Poin ketiga. Poin ketiga. Oke. Mungkin ada juga hal lain Bu ya selain ketiga. Karena setahu saya memang interpersonal skill cukup luas cakupannya. Apalagi kira-kira Bu selain itu? Nah, selain itu, jadi karena kan sudah urutannya ke tadi itu manajemen konflik, berarti poin keempat adalah kerjasama dan kolaborasi. Ya, itu. Jadi kemampuan di interpersonal skill juga itu ada kemampuan dalam bekerja sama dan berkolaborasi. Jadi kayak dirijen gitu, mengharmonisasi gitu kan. Ya. Jadi di sini maka tadi ini menjadi sebuah urutan gitu, ya kan. Jadi karena setelah mendengarkan, empati, terus tadi itu adalah sebagai penengah di dalam manajemen konflik. Nah, sehingga di situ ada kemampuan kita memahami masing-masing orang gitu kan, masing-masing personal di tim kita pun misalkan ya di sebuah pekerjaan gitu kan. Nah, sehingga menjadi dirijennya mengharmonisasikan mereka semua untuk bisa ikut gitu. Jadi disitulah fungsi kita berperan akhirnya. Jadi memberikan persuasif, ya kan, mempersuasifkan dan mempengaruhi orang tersebut untuk akhirnya mau menjalankan. Di situ. Jadi istilahnya itu kalau misal sebuah leader itu pun juga harus kita bisa mampu menjelaskan visi dan misi seperti itu ya kan. Why kamu melakukan itu, mendengarkan keluh kesah mereka di situ. Ya, sehingga mereka terdorong dengan sendirinya untuk mau menjalankan. Nah, itulah prinsip komunikasi efektif. Nah, itu sehingga mereka paham mau melakukan. Jadi pesan yang kita sampaikan itu nyampe. Ya, itu kemampuan dalam interpersonal skill. Itu. Nah, selain di situ pun juga hal yang berkaitan dengan interpersonal skill adalah kemampuan dalam sebenarnya manner. Manner itu. Jadi manner di sini ya berarti gestur tubuh, terus bagaimana ketertarikan kita pada saat berbicara dengan lawan bicara, itu kostum dan segala macam itu juga diperhatikan. Itu juga kemampuan dalam interpersonal skill juga.
Ya, jadi sangat banyak sekali sih Pak Betul, Torik betul, manfaatnya betul. ya. Itu baik untuk keluarga, di klub hubungan keluarga, karir, dan istilahnya dengan customer pun semua itu juga ada manfaatnya di situ. Betul. Ya, jadi memang lebih ke arah ya hubungan sosial Bu ya dengan orang lain ya. Terutama untuk leader ini sangat-sangat penting. Jadi mungkin Sobat Semanggi di rumah juga sebagai seorang leader sangat membutuhkan sekali interpersonal skill. Betul ya Bu ya? Iya, betul sekali gitu kan, terutama untuk para leader, para Iya. manajer gitu kan, pimpinan, ya dia harus benar-benar mempunyai interpersonal skill ini gitu. Ya, kemampuan dalam interpersonal skillnya harus mampu itu. Dan bahkan sebenarnya kolaborasinya adalah interpersonal skill plus intrapersonal skill, itu harus juga punya gitu. Oke. Nah, apa nih Bu? Kalau ada intra gitu ya. Ini bedanya Ada inter sedikit sama intra intra. gitu. Sedikit-sedikit lah ya. Gitu. Kalau interpersonal skill ini adalah kemampuan kita, ya seperti yang tadi saya bilang, adalah untuk mempengaruhi, berpersuasi gitu kan, dan berkomunikasi secara efektif, secara baik dan bagus sehingga diterima oleh lawan bicara kita atau partner kita atau teman kita. Itu berarti dengan orang lain. Okay. Nah, kalau intrapersonal skill itu adalah kemampuan diri kita untuk mencintai diri sendiri. Gitu. Lebih ke dalam diri ya, sendiri ya. Jadi arahnya itu lebih ke diri sendiri. Gitu. Jadi kalau kita sebenarnya ini, kita harus mempunyai kemampuan di intrapersonal dulu, baru bisa kita akan melakukan interpersonal, kan seperti itu. Ya. Jadi kita cinta dulu terhadap diri kita. Selain cinta pun juga nanti kalau terlalu cinta juga nggak bagus gitu kan. Egois. Ya, gitu kan. Egois ya. Dan istilahnya itu menganggap dirinya sendiri yang paling baik gitu. Betul. Nah, beda kalau di intrapersonal skill itu adalah sehingga dia istilahnya mempunyai kemampuan dan sadar diri gitu kan, bahwa masukan dari orang lain tuh perlu gitu. Jadi apa sih upaya yang baik yang bisa digunakan untuk memperbaiki diri sendiri, itu ke intrapersonal skillnya gitu. Untuk bisa kita mampu mengeluarkan interpersonal skill tadi di situ, Pak Gori. Oke, luar biasa. Hari ini kita belajar banyak, Sobat Semanggi. Jadi apa itu interpersonal skill? Tadi di akhir juga ada bonus ya Bu ya, terkait intrapersonal skill. Oke, harapannya video ini bermanfaat untuk kita semua. Kita ketemu lagi di sesi podcast Semanggi selanjutnya. Sukses selalu, semangat pagi. Semangat pagi.